Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Amana dari kelas AKM1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis dan spermatogenesis. Proses oogenesis adalah proses perkembangan oosit sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium. Oogenesis membelah secara mitosis untuk membelah sel-sel, lalu melalui proses meiosis. Saat memasuki masa pubertas, anak perempuan akan mengalami perubahan hormon yang menyebabkan oosit primer melanjutkan meiosis tahap 1. Oosit primer, sel telur yang belum matang yang akan membelah diri melalui proses meiosis. Selanjutnya ada oosit sekunder, sel telur ukuran besar dihasilkan dari pembelasan meiosis. Selanjutnya ada badan polar primer, produk haploid yang dihasilkan oleh dua pembelahan meiosis. Meiosis 2, pembelahan sel menghasilkan 4 sel anak haploid. Ootit, sel telur yang dihasilkan dari pembelahan meiosis dan akan berkembang jadi sel telur matang. Badan polar, sel haploid kecil yang terbentuk bersamaan dengan sel telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Dimulai dari spermatogonium. Tahap pertama dalam pembentukan sel sperma. Mitosis, proses pemisahan sel menjadi dua buah. Spermatosit primer, sel yang muncul sel setelah germinal yang belum matang. Meiosis 1 merupakan jenis pembelahan sel yang sangat unik. Lalu ada spermatosit sekunder, sel haploid yang dihasilkan dari pembelahan meiosis 1. Meiosis 2, pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan haploid. Lalu ada spermatid. Spermatid merupakan sel haploid jantan dari hasil spermatosit sekunder. Lalu ada bagian-bagian sperma. Bagian-bagian sperma ini dibagi menjadi 3 bagian. Mulai dari membran plasma yang berfungsi untuk melindungi sperma dari cedera. Lalu ada mitokondria yang terdapat pada bagian tengah yang berfungsi untuk penghasil energi yang dibutuhkan oleh ekor sperma untuk bergerak. Bagian leher, penghubung ekor dengan kepala. Lalu ada nukleus yang membawa materi genetik dari 23 kromosom. Lalu ada akrosom yang berfungsi untuk membantu proses dari pembuahan. Lalu kita beralih kepada ovum struktur, dimulai dari follicle cells yang merupakan sel yang melapisi folikel ovarium. Lalu ada nukleus untuk mengatur sel. Kemudian ada kriptoplasma yang merupakan cairan pengisi bagian dalam sel. Lalu ada zona pellucida yang merupakan lapisan tebal mengelilingi sel telur. Lalu ada peripherin space yang merupakan ruang yang berada di antara zona pellucida dan membran sel oosit. Plasma membran memisahkan bagian dalam sel dengan luar. Kemudian yang terakhir ada nukleus sebagai pusat komando untuk mengatur sel mengulur ribosom.